Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Akbar dengan stambuk F1 SA1 15023. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara menukar data dengan menggunakan bantuan sebanyak 3 gelas dummy. Di sini saya menggunakan Turbo Pascal dengan tipe 7.0 untuk dengan tampilan awal seperti pada layar. Kemudian, untuk memulai suatu lembar kerja baru, kita pilih file, kemudian new, maka akan tampak seperti pada layar. Berdasarkan struktur pada Pascal itu terbagi menjadi dua, yaitu judul program dengan blok program. Saya tulis dalam penulisan judul program ini sebenarnya tidak wajib, tetapi saya ingin menuliskannya agar terlihat nampak rapi. Dalam penulisan judul program, awal mulanya kita menuliskan yang namanya program. Saya menuliskan program dengan judul penukaran data. Dalam penulisan program ini, kita tidak boleh menggunakan yang namanya spasi, tetapi kita hanya boleh mengganti spasi itu dengan tanda underscore atau garis bawah. Setelah judul program, kita akan beralih ke yang namanya blok program. Suatu blok program itu diawali dengan yang namanya begin. Berdasarkan pengertiannya, begin merupakan suatu instruksi yang mengawali suatu proses pada program Pascal. Begin ini, baik, saya akan memulai dengan menuliskan clear screen, yang berarti bahwa membersihkan layar saat dirun nanti. Karena di sini saya menggunakan dua data utama dan tiga bayangan, maka saya misalkan dengan dua objek utama itu sebagai F, yaitu baju, dan I itu sebagai celana. Dengan pemisalan yang seperti yang tadi saya lakukan, yang tadi saya jelaskan, saya dapat menuliskannya seperti begini. Uretelan tanda kutip F sama dengan tanda kutip F. Di sini berarti F sama dengan F, yaitu baju, dan I sama dengan celana. Baik, kemudian kita masuk di dalam proses penukaran datanya. Karena di sini saya menggunakan 3 bayangan, maka otomatis saya secara tidak langsung menggunakan tiga huruf yang lain selain F dan I. Saya mengambil huruf T sama dengan yang saya mengambil sama dengan F. Mengapa sama dengan F? Ini artinya karena saya memindahkan F yang tadinya baju saya pindahkan ke T. F yang tadinya baju saya pindahkan di T. Ingat, F yang tadinya baju saya pindahkan ke T. Kemudian selanjutnya A itu saya ambil sebagai I. Seperti di atas, I yang mulanya celana saya pindahkan di A. Saya pindahkan di A sini. Berarti ini T merupakan baju dan A ini merupakan celana. Selanjutnya, untuk melengkapi bayangannya saya menggunakan lagi objek R. Karena yang merupakan objek utamanya sekarang itu T dan A, berarti saya harus mengambil dari T dan A. Saya mengambil T. Ingat, untuk tiga yang ini merupakan suatu proses penukaran datanya. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana yang akan muncul saat dirun nanti. I titik 2 sama dengan R, dan F sama dengan A. Mengapa demikian? Kita lihat bahwa I ini
kita lihat persamaan di atas. I sama dengan celana. I sama dengan celana. I ini sama dengan R. Ingat, ini I sama dengan celana. Terus kemudian ini R. R ini pindah ke sini. R ini disuruh oleh T. Terus kita lihat lagi. T itu disuruh oleh F. Kita lihat, F itu adalah baju, maka otomatis ini program yang kita penukaran data yang kita lakukan itu berhasil. Kemudian ini F. Kemudian selanjutnya F. F itu yang semulanya baju, kita lihat menjadi A. A itu kita lihat I, dan I itu adalah celana. Maka sudah pasti benar proses penukaran yang kita lakukan. Maka saya dapat menuliskan seperti begini juga. Breitelen F sama dengan titik koma F. Breitelen dari bentuk yang ini I titik 2 sama dengan R dan F titik 2 sama dengan A, saya menuliskan seperti begini. Ini artinya F sama dengan F. Kita lihat F itu sama dengan A itu sama dengan I, dan I itu adalah celana. Berarti ini F merupakan celana dan I di sini merupakan baju. Karena ini sudah merupakan akhir, maka seperti yang di awal tadi saya bilang, karena berhubung ada awal dan tentunya pasti ada akhir. Di sini saya menuliskan N karena N merupakan suatu kode program yang artinya suatu instruksi atau instruksi yang ada pada Pascal untuk mengakhiri suatu program yang kita lakukan, dan tentunya pasti menggunakan operator program untuk mengakhirinya. Perlu diperhatikan bahwa dalam program yang kita lakukan ini menggunakan variabel-variabel F, I, T, R, A, menggunakan variabel-variabel, maka otomatis kita harus menuliskan variabel-variabelnya. Dan perlu diingat bahwa di sini kita menuliskan clear screen. Jika kita di sini menuliskan clear screen, otomatis di sini kita harus menggunakan yang namanya usage CRT. Apabila di sini kita tidak menggunakan clear screen, maka di sini juga kita tidak akan menggunakan yang namanya usage CRT. Seperti yang saya bilang, di sini lagi saya akan menuliskan yang namanya variabel. Kita lihat, variabel yang akan kita tuliskan itu harus ada di dalam program dan tidak boleh berulang. Saya tulis variabel, kita lihat variabel yang ada yaitu F, I, T, A, R. F, I, T, R, A. TRA. Saya menggunakan tipe data string karena berdasarkan pengertiannya bahwa tipe data string merupakan tipe data yang digunakan apabila program yang kita lakukan itu tidak menggunakan angka tetapi menggunakan kata atau huruf. Perlu dilihat hasilnya. Ctrl F9. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setiap akhir program itu harus ada yang namanya tanda titik koma. Itulah kesalahan saya lupa menuliskan tanda titik komanya. Setelah hasil run, ini sebelum hasil run, kita lihat F sama dengan baju. Sebelum kita menukarkan itu F sama dengan baju dan I sama dengan celana. Setelah kita melakukan pertukaran dummy tadi dengan menggunakan 3 dummy, kita peroleh F sama dengan celana dan I sama dengan celana. Dan I sama dengan I. Dan I sama dengan I. Maka kita peroleh F sama dengan baju, yang semulanya F sama dengan baju, I sama dengan celana, sekarang menjadi F sama dengan celana dan I sama dengan baju. Itulah hasil dari program pertukaran dummy yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.